Suara seperti ini bisa membuat binatang liar termangu. Terbayang tidak kita? Binatang saja yang tidak punya akal mendengar kemerduan bisa langsung terdiam. Itulah dahsyatnya yang diberikan Allah kepada Nabi Daud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita kembali melanjutkan tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 251, Nabi Daud ini dia seorang raja dan juga sekaligus seorang nabi. Artinya di dalam Islam ini orang berkuasa pun bisa menjadi orang yang taat kepada Allah selama dia tidak melenceng dari aturan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah 251 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatala Dawudu Jaluta wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Dan dalam peperangan itu, maksudnya dalam peperangan antara Daud dan Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya pemerintahan dan hikmah. Jadi setelah menang, Talut meninggal, Allah berikanlah kepada Nabi Daud ini pemerintahan, dia sebagai raja, dan juga diberikan hikmah. Hikmah ini artinya apapun yang dia katakan sangat bijaksana tindakannya. Apapun yang dia lakukannya tidak pernah melenceng dari apa yang disampaikan Allah kepadanya. Dan Allah mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Nah, disinilah kita itu harus tahu bahwa setiap kali ada orang zalim, Allah juga sediakan orang yang baik untuk mencegah langkah dari orang yang zalim ini berbuat yang jauh lebih buruk. Andaikan Allah tidak adakan orang-orang yang pemberani, tentu akan rusak binasalah bumi ini, karena yang merasa kuat dia akan menguasai orang yang lemah. Kita lihat lagi bahwa apa kelebihan Nabi Daud lagi yang diberikan oleh Allah di dalam surat Saba ayat 10-11. Di situ dikatakan Allah, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia kami. Apa kata Allah kepada gunung-gunung? Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Jadi makanya kalau kita mendaki gunung, jangan kita anggap gunung itu mati kemudian kita berbuat yang tidak-tidak di sana. Karena gunung ternyata juga diperintahkan Allah bertasbih kepadanya. Nah, banyak orang mengatakan wah, bahwa gunung itu ada penghuninya, ada. Bukan, gunung itu sendiri mereka bertasbih kepada Allah. Artinya mereka takut kepada Allah. Nah, kalau kita yang naik, yang jalan ke gunung, berbuat yang tidak-tidak, berkata yang tidak baik, tentu gunung yang bertasbih kepada Allah ini juga terganggu jadinya. Nah, makanya jangan buat maksiat, karena gunung pun diperintahkan Allah untuk bertasbih. Dan burung-burung, ternyata burung-burung juga bertasbih kepada Allah. Berulang-ulang dikatakan oleh Allah dalam ayat ini. Apalagi yang diberikan Allah kepada Nabi Daud, kami telah melunakkan besi untuknya. Jadi besi yang keras itu lunak di tangan Nabi Daud. Jadi mudah dia mau nganyam bikin apa aja dari besi itu, sangat mudah dan tanpa menggunakan api. Apa perintah Allah? Buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Tidak menggunakan paku, pokoknya semua menggunakan tangan seperti benang yang lunak.
bagi Nabi Daud. Dan kerjakanlah amalan yang soleh, sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, dari sini Allah perintahkan kepada kita, hendaklah kita selalu mengerjakan amal yang soleh, amal yang diridhoi Allah, supaya Allah senantiasa menolong kita. Kalau misalnya kita ini sering mengerjakan amal yang salah, tentu saja pertolongan Allah jauh dari kita. Nah, kadang kita sendiri yang mengatakan, apa sih salah aku lagi, aku sudah banyak melakukan amal soleh, tapi mengapa nasibku begini juga. Nah, seharusnya kita introspeksi diri, benarkah seluruh amal yang kita lakukan itu amal soleh, atau ada berbau riya, berbau ujub. Nah, ini yang harus kita sadari. Nah, dalam surah Al-Anbiya 79-80, di sini dikatakan Allah, maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Allah juga berikan kepada Nabi Daud kelebihan untuk menyelesaikan masalah hukum. Artinya, Allah lah yang memberikan pemikiran itu kepada kita, Allah lah yang mengilhamkan itu kepada kita. Jadi tidak benar bahwa itu karena kecerdasan kita semata, tapi Allah lah yang mengilhamkannya. Nah, kemudian dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Nabi Daud, dan kamilah yang melakukannya. Dan telah kami ajarkan kepada Daud berbuat baju besi, membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperangan, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Semua kelebihan yang kita miliki itu semua dari Allah, bukan dari kecerdasan kita semata, tapi Allah lah yang memberikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keahlian ini kepada nabinya dan rasulnya untuk menguatkan, untuk supaya orang yakin bahwa dia adalah Rasul Allah, dia bukanlah penyihir. Sehingganya Nabi Daud ini, karena kombinasi dia adalah seorang yang kaya dan juga dia ini seorang nabi, makanya kekuasaan Nabi Daud itu tidak ada yang menolaknya. Semua menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Daud tanpa adanya pertentangan dari kaum Bani Israel sendiri. Nah, dalam sebuah hadis yang membuat Nabi Daud ini berbeda, yang membuat Nabi Daud ini sangat dihormati oleh masyarakatnya, walaupun dia seorang nabi, walaupun dia seorang raja, namun beliau mencari kehidupan, mencari rezeki dengan pekerjaannya sendiri. Nah, ini juga bermakna bahwa kalau misalnya kita nih bekerja tapi hanya mengharapkan gaji, mungkin tidak akan cukup. Nah, yang lebih mulia itu ya udah kita cari sampingan yang halal, jangan yang salah kita cari. Nah, ini untuk menjadi penambah income kita. Nah, Nabi Daud dia sebagai raja, tapi dia juga bekerja mengancam besi itu, kemudian dia jual baju besi itu. Nah, ini suatu contoh yang baik bagi para pekerja, pengusaha. Jangan sampai kita ini lemah dari mencari sampingan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kadang kita tuh udah sadar sebetulnya ini pencarian aku tidak cukup, tetapi dia hanya berdiam diri, tidak mau mencari, meminta kepada Allah tambahan dengan jalan yang diridhoinya. Jadi jangan dibuat penuh, banyak taat kita kepada Allah, lakukan amal soleh, banyak bersyukur, mohon tambahan kepada Allah. Nah, disitulah nanti Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Banyak orang yang melakukan kesalahan kan karena itu, dia bekerja tidak cukup, akhirnya itu dijadikannya dalih untuk dia bisa melakukan kejahatan, untuk dia bisa mencurangi orang lain, untuk bisa dia menipu orang lain. Nah, ini yang harus kita jangan sampai mengikuti hal yang seperti ini. Nah, kadang kita ini udah sholat, kita udah zikir, kita udah ngaji, tapi kita lupa dengan hal ini, sehingga kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Nah, kemudian di dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, apa kata Rasulullah? Sholat yang paling disukai oleh Allah adalah sholat Nabi Daud.
puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Nah, jadi di sini terlihat beliau ini keras dalam mencari dunia. Beliau bekerja, tetapi ketaatannya lihat. Sampai Rasulullah mengakui bahwa sholat yang paling baik, sholat Nabi Daud, puasa yang paling baik, puasa Nabi Daud. Satu hari puasa, satu hari tidak. Nah, jadi mintalah kita kepada Allah supaya kita ini secara duniawi kita kuat mencari, secara ukhrawi kita juga taat kepada Allah. Nah, ini satu keberuntungan yang besar kalau Allah memberikannya kepada kita. Di dalam surat 17 sampai 20, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Nah, Allah, Nabi Daud itu kuat. Dia amat taat kepada Tuhannya. Jadi kuat, dia amat taat kepada Tuhannya. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih kepadanya waktu petang dan pagi. Nah, kalau kita kan ada di zikir pagi, zikir petang. Ini sangat diutamakan kita membacanya. Dan kami tundukkan burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masing amat taat kepada Allah, dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Nah, kita lihat ternyata makhluk-makhluk Allah ini adalah makhluk yang taat. Burung-burung taat kepada Allah, gunung-gunung taat kepada Allah. Jadi jangan nih kita ini semena-mena dengan binatang, karena mereka bertasbih kepada Allah. Mereka juga menyucikan Allah, mereka senantiasa memuji Allah. Dan juga kita melihat Al-Auza'i berkata, Abdullah bin Amir memberitahu kami, Nabi Daud itu diberikan Allah suara yang sangat merdu yang belum pernah diberikan kepada seorang pun. Dalam riwayat ini, kalau Nabi Daud itu membaca Zabur, burung-burung dan binatang berhenti termangu. Nah, siapa yang punya suara si indah ini? Jadi jangan ngakulah kita suara kita bagus, hebat. Nah, nanti di akhirat nanti kita akan tahu bagaimana merdunya suara Nabi Daud. Burung-burung aja mendengar, binatang liar yang garang itu bisa langsung berhenti terdiam mendengarkan kemerduan suaranya. Jadi kalau misalnya ini kemampuan suara seperti ini bisa membuat binatang liar termangu, terbayang tidak kita binatang saja yang tidak punya akal mendengar kemerduan bisa langsung terdiam. Itulah dahsyatnya yang diberikan Allah kepada Nabi Daud. Sampai apa kata Wahab bin Munabbih, tidak seorang pun yang mendengarkan kemerduan suara Nabi Daud melainkan dia akan berjalan seperti orang berdansa. Itu spontan. Nah, jadi dalam riwayat ini spontan saking merdunya suara Nabi Daud ini. Dan beliau, kalau orang mendengarkan suaranya, binatang-binatang akan berhenti mendengar kemerduannya sampai mereka biarlah lapar dulu sampai selesai mendengarkan suara Nabi Daud alaihissalam ini. Apalagi kata Abdul Razak dari Ibnu Juraid tentang membaca kitab suci dilakukan. Jadi bagaimana melakukan kitab suci? Nah, kan sekarang ini kan kita ada murotal iramanya, ada kita mendengar juga tilawatil Quran, musabaqah. Jadi hal itu tidaklah mengapa. Kata Abdul Razak, aku pernah mendengar Ubaid bin Umar berkata, dulu Nabi Daud bahkan mengambil rebana, pakai rebana dia menabuhnya, lalu membaca kitab Zabur, dia mengulang-ulang suaranya, dia menghendaki dengan hal itu agar bisa menangis. Jadi memang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu itu sangat dianjurkan. Apa kata Rasulullah SAW? Abu Musa al-Asy'ari dianugerahi keindahan suara dari seruling Nabi Daud. Jadi kalau di kalangan sahabat, Rasulullah memuji Abu Musa al-Asy'ari karena suaranya sangat indah dan bagus. Sampai kata sahabat, kami pernah mendengar seruling dan kecapi, tapi kalau mendengar suara Abu Musa al-Asy'ari itu lebih bagus dari kedua alat itu. Nah, artinya membaca Al-Quran ini dengan perenungan yang membuat kita menangis itu adalah hal yang baik, tidak masalah untuk dilakukan. Di dalam surat Shad 20, wa syadatna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal khitab, dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan kepadanya hikmah, kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Nah, ini kita ambil contoh nih, perselisihan yang seperti apa.
Pernah ada dua orang datang kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang satu menuduh kawan yang satunya ini telah menzolimi dia, mengambil barangnya. Nah, cara Nabi Daud apa? Tunggu dulu sampai nanti malam. Nah, apa yang dilakukan Nabi Daud sampai nanti malam itu? Beliau memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi jangan kita aja mencoba mencari tahu. Kalau misalnya kita lebih ingin elegan dalam menyelesaikan masalah, Rasulullah aja kalau ada masalah sholat 2 rakaat. Berarti jadikanlah sholat ini sebagai mengharap petunjuk dan pertolongan Allah. Jadi kalau kita ada masalah, pengen penyelesaian, tiru Nabi Daud, tiru apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mohon kepada Allah. Nah, dimohon kepada Allah sampai Allah mewahyukan kepada Nabi Daud, bunuhlah orang yang menuduh itu. Begitu keesokan harinya dipanggil dua-duanya. Aku diperintahkan Allah membunuhmu bagi yang menuduh kawannya yang menzolimi dia. Coba kau jujur, sebetulnya apa yang terjadi? Baru ngaku dia, sebetulnya aku yang mencurangi dia, aku yang memfitnah dia. Maka Nabi Daud membunuh orang yang menuduh ini. Jadi kalau misalnya kita mengandalkan Allah dalam segala hal, masalah akan lebih mudah diatasi, jalan keluar akan lebih mudah untuk kita dapatkan. Nah, dalam hadis qudsi dikatakan bahwa sholat fardu gunanya untuk dapat petunjuk, sholat sunat gunanya untuk mendapat pertolongan. Jadi kalau kita ingin banyak dapat pertolongan Allah, maka perbanyaklah kita sholat sunat. Nah, di dalam surat Shad 21 sampai 25 di sini diceritakan ada juga dua orang yang datang, padahal saat itu semua pintu rumah Nabi Daud ini terkunci karena Nabi Daud itu mengkhususkan waktu untuk ibadah dan tidak ada yang boleh mengganggu. Jadi itu Nabi Daud ini kalau dia ibadah itu dia bedakan, ini hari buat ibadah nggak boleh diganggu sama sekali, ini dia keluar untuk bekerja, ini dia untuk bertemu dengan orang-orang, ini untuk keluarga. Jadi dia bagi, jadi waktu khusus untuk ibadah itu semua tertutup, tidak ada yang boleh mengganggunya. Namun tiba-tiba Nabi Daud terkejut. Dalam surat Shad 21-25 ini, orang tiba-tiba udah muncul di situ. Kami butuh penyelesaian. Daud, tolong selesaikan masalah kami. Nah, masalah kamu apa? Ini kambing dia udah 99. Kambing aku masih 1. Terus kami berdebat, kalah debat aku Nabi Daud. Dipaksanya ngambil yang 1 ini. Tolonglah selesaikan. Maka kata Nabi Daud, kau telah menzoliminya. Kemudian setelah orang itu pergi, baru Nabi Daud sadar bahwa kedua orang ini adalah malaikat yang mengajarkan Nabi Daud, sehingga Nabi Daud bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya. Banyak memang versi yang mengatakan tentang kisah dua orang yang bertengkar ini. Itu yang masyhur mengatakan bahwa Nabi Daud ini sudah Nabi Daud ini dia ada melakukan kesalahan, dia suka kepada seorang wanita dan dia perempuan ini akan menikah. Jadi Nabi Daud sengaja menugaskan calon suami perempuan ini untuk bertugas jauh. Nah, jadi Nabi Daud sudah punya banyak istri, 99 orang. Dia suka kepada seorang perempuan dan ternyata calon suaminya adalah prajurit Nabi Daud. Nah, ditugaskan jauh. Ini diakibatkan apa? Kalau kita lihat dari riwayat yang lain, tapi ini adalah kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat ini boleh dipercaya, boleh tidak, tetapi jangan diabaikan. Nah, itu. Jadi itu yang maksudnya kisah Israiliyat. Dia tidak bisa juga menjadikan sandaran. Karena tidak mungkin Nabi Allah juga akan berbuat buruk. Tapi ini hanya sebagai tambahan pengetahuan bagi kita. Nabi Daud, karena dia banyak beribadah, karena banyak amalnya, karena ada sedikit terbesit di hatinya kebanggaan bahwa aku telah banyak melakukan kebaikan dan tidak melakukan dosa.
Maka Nabi Daud diuji oleh Allah. Dia melihat ada burung yang sangat indah di jendela. Dia kejar burung itu. Nah, waktu dia mengejar burung itu, nampaklah dia Uriah ini, perempuan ini yang bernama Uriah. Nampak perempuan itu terbayang-bayang oleh Nabi Daud. Nah, itu nih riwayat sebelumnya. Jadi dia pengen Uriah ini menjadi istrinya. Nah, sementara istri Nabi Daud udah 99. Dapat kabar dia bahwa calon suaminya ini prajurit Nabi Daud sengaja ditugaskan jauh-jauh supaya Nabi Daud bisa menikahi Uriah ini. Nah, makanya Allah memberikan teguran kepada Nabi Daud dengan mendatangkan 2 orang malaikat yang mempunyai masalah. 99 kambingnya, yang satu dimintanya juga kambing akunin Nabi Daud. Maka kata Nabi Daud, kau zolim, udah sebanyak itu kambing kau masih yang satu ini. Nah, setelah orang itu pulang, Nabi Daud sadar dan memohon ampun kepada Allah. Makanya kita jangan merasa bangga kalau sudah banyak melakukan amal sehingga kita remeh melihat orang. Kapan perlu kita itu terus merasa bahwa amal ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah, sehingga kita terus memohon kepada Allah, terus melakukan kebaikan. Nah, ini kenapa Nabi Daud sujud di surat Shad ini. Maka kata Rasulullah SAW bahwa sujud di saat membaca surat Shad itu, sujud Nabi Daud itu untuk bertobat kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya dengan Allah adalah pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil ini pemimpin yang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kalau kita lihat Rasulullah itu, ada anak umur 16 tahun dijadikannya panglima perang, justru Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abu Bakar Siddiq menjadi prajuritnya. Nah, jadi Rasulullah itu kemampuan untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya itu dia tidak memandang umur, tidak memandang jenjang karir. Kalau mampu, taruh dari situ. Nah, itu lebih mempercepat kita berhasil. Ya. Kalau menunggu jenjang itu kan cukup lama jadinya. Tapi kalau orang punya kemampuan, letakkan dia di sana, insya Allah akan sukses jadinya. Nah, inilah kelebihan Rasulullah sebagai pemimpin. Kemudian kata Rasulullah, dan yang paling keras siksanya adalah pemimpin yang durhaka lagi zalim. Nah, sebaliknya juga, kalau sempat waktu memimpin zalim, sering memecat-mecat orang, memindahkan orang tanpa sebab, memutasikan orang karena sentimen pribadi, ini jangankan di akhirat, di dunia pun dia sudah akan mendapatkan azabnya. Karena ada 2 dosa yang disegerakan di dunia ini. Yang satu adalah menzolimi orang, yang kedua adalah memutuskan hubungan silaturahim. Belum mati di dunia pun udah kena jadinya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa nanti di akhirat Nabi Daud itu berada di tiang ars. Kemudian Allah katakan, wahai Daud, dendangkanlah suaramu. Kata Nabi Daud, bagaimana ya Allah, karena engkau telah mencabutnya. Maka kata Allah, aku kembalikan kepadamu. Nah, ini yang dalam hadis ini disebutkan bahwa nanti di surga itu orang makin tenang, makin bertambah kebahagiaan mendengar suara Nabi Daud alaihissalam. Nah, jadi Nabi Daud ini komplit, raja berkuasa, seorang nabi, memiliki fisik yang kuat, taat ibadah. Apalagi besok alasan kita di sisi Allah, karena saya kesibukan ya Allah. Mana sibuk dari Nabi Daud? Merasa suara bagus. Siapa yang merasa suara paling bagus sehingga melupakan Allah? Nah, besok coba tes dengan suara Nabi Daud. Nah, baru sadar dia bahwa semua yang terjadi sekarang tidak akan bisa kita jadikan alasan besok di sisi Allah. Nah, kalau soal kelembutan, lihat tuh Nabi Muhammad SAW. Soal kekuatan, nih lihat Nabi Daud alaihissalam. Oh, ngaku saya tampan, saya tergoda, deh tuh Nabi Yusuf. Bisa besok menjadi perbandingan di akhirat. Nah, sekarang kita sampai kepada masa hidup Nabi Daud. Kalau kita ingat lagi, waktu kita mengkisahkan Nabi Adam, Nabi Adam melihat ada anak keturunannya yang bercahaya mulutnya. Sehingga Nabi Adam bertanya kepada Allah, siapa anak cucuku yang bercahaya mulutnya ini ya Allah? Kata Allah, namanya Daud. Dilihat oleh Nabi Adam di keningnya ini, ternyata umurnya hanya 60 tahun. Nah,
Syukurnya kita nih nggak bisa saling lihat nih. Kalau sempat bisa saling lihat, kita nih tahu gitu, wah kau umur kau 2 bulan lagi. Wah, jadi Nabi Adam itu mukjizatnya, dia bisa melihat umur dari antara kedua sudut mata ini, kening, di atas kening ini. Kemudian kata Nabi Adam, bolehkah ditambahkan umurnya 40 tahun ya Allah? Kata Allah, tidak bisa, kecuali umur kau dikurangkan, bisa kau berikan kepada Daud. Nah, umur Nabi Adam 1000 tahun, dikasihlah kepada Nabi Daud 40 tahun. Makanya umur Nabi Daud itu menjadi 100 tahun. Nah, kalau kita ingat lagi, waktu Nabi Daud umur 60, sebetulnya Nabi Daud mau tewas lagi itu, dikudeta oleh anak kandungnya sendiri yang bernama Absalom. Absalom ini iri kepada Nabi Sulaiman, saudaranya. Karena Nabi Sulaiman ini selalu dibawa-bawa oleh Nabi Daud, karena cerdas. Absalom merasa ini nampaknya nanti kerajaan ini bukan jatuh ke aku, tapi jatuh kepada Nabi Sulaiman. Nah, disitulah dia merencanakan pembunuhan terhadap ayahnya sendiri, Nabi Daud. Nah, tapi karena takdir ini berubah, karena umur Nabi Daud ditambahkan oleh Nabi Adam, maka Nabi Daud selamat dari pembunuhan itu dan kembali berkuasa sampai umur 100 tahun. Nah, jadi masa hidup Nabi Daud itu adalah 100 tahun. Nah, kemudian wafatnya Nabi Daud alaihissalam. Ini kita lihat dalam hadis riwayat Ahmad. Nabi Daud ini sangat ketat di rumah itu. Jadi kalau udah dia kunci, tutup semuanya, itu tidak ada yang masuk. Namun ketika Nabi Daud bepergian, rupanya di rumah masuk seorang laki-laki yang membuat kaget istri Nabi Daud. Sosok laki-laki itu sudah ada berada di rumah. Begitu Nabi Daud pulang, kaget lihat ada laki-laki di rumah. Siapa kau? Karena Nabi Daud heran, ini kok rumah udah terkunci rapat, kok bisa masuk? Dikatakan oleh sosok laki-laki ini, aku orang yang tidak takut kepada raja dan tidak ada dinding yang bisa membatasiku masuk. Di situ sadarlah Nabi Daud bahwa yang datang ini adalah malaikat maut. Silahkan lakukan apa yang kau bawa dari Allah. Maka dicabutlah ruh Nabi Daud pada hari Sabtu. Nah, jadi Nabi Daud itu meninggalnya di hari Sabtu di usia yang ke-100 tahun. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi Daud mengatakan, tunggu dulu, aku akan turun. Kemudian kata malaikat maut, sudah habis waktumu. Jadi tidak ada yang bisa menunda. Kalau sudah sampai waktu, aku mau begini dulu, aku mau sholat dulu, nggak bisa. Makanya ini adalah misteri ilahi tentang kematian. Kita hanya diusahakan supaya bisa selalu berbuat baik yang banyak, ketaatan yang banyak, dan kita mohonkan kepada Allah agar Allah memberikan kita kekuatan, kemudahan untuk taat kepada Allah, dan selalu istiqomah berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.